Kata ahli ilmu, tata cara puasa Asyura ini 9, 10, 11 atau 9, 10 atau 10 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kita nyambung tahapan keempat, masih dalam siam Asyura dan kebaikan-kebaikannya. Di dalam riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan, muttafaqan alaih, hadis sahih, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna hadha yawmal Asyura lam yuktub alaikum siyam wa ana sha'im. Sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura dan kalian tidak diwajibkan untuk bersiam, tetapi aku siam. Dalam arti kata, barang siapa yang mau siam dan dia silahkan bersiam, mengambil kebaikan ini. Di dalam riwayat Aisyah zauj Nabi SAW, kana Quraisy yasumu yaumal Asyura fil jahiliyah. Kana Nabi SAW yasum. Falamma qadama al-Madinah fa'amara an-nas bis-siyam. Falamma farada Ramadan qal man syaa yasum wa man syaa yatruk. Muttafaqan alaih. Kata Aisyah zauj Nabi SAW, Nabi SAW beliau pada zaman kufar Quraisy jahiliyah, mereka berpuasa atau bersiam di hari Asyura. Nabi SAW bersiam, yakni berpuasa, dan ketika beliau sampai di Madinah, beliau memerintahkan sahabatnya untuk bersiam. Di Madinah ketika diwajibkan bulan Ramadan, maka Nabi SAW mengatakan, sekarang sudah ada puasa Ramadan. Barang siapa yang mau bersiam Asyura silakan. Barang siapa yang mau meninggalkan tidak bermasalah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qal lamma qadama Rasulullah ila Madinah fara'al Yahud yu'azzimu yawmal Asyura. Faqal ma hada? Qal al-yawm salih najallahu nabiyallah Musa wa bani Israel min aduwihim, yani min Fir'aun, wa fasama Musa wa qala Nabi sallallahu ana ahaq bi Musa fa'amara an-nas fa'amara an-nas bisyam. Muttafaqun alaih. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW ketika datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahud mengagungkan hari Asyura ini, mengagungkan. Di dalam riwayat yang lain, mereka berpesta, berpuasa, yani bersiam. Maka kata Nabi SAW, apa ini? Kata Yahud, ini adalah hari kebaikan kami, hari yang diselamatkan Allah Nabi Musa dari musuh, dan Bani Israel dari musuhnya, yaitu Fir'aun. Kata Nabi SAW, aku lebih hak daripada kalian Musa, karena Musa saudara kami. Kata Nabi SAW, saudaraku. Dan Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Dari hadis di dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari, kana al-Yahud yasumu yaumul Asyura. Kata Abu Musa al-Asy'ari mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Yahud itu berpuasa di hari Asyura. Kata Nabi SAW, semua antum berpuasalah kalian. Maka diperintahkan untuk berpuasa. Di dalam riwayat Ibnu Abbas sahih juga, kana Rasulullah kana Yahud ya'azzimu yaumul Asyura yasum. Maka Nabi SAW, ya Rasulullah, al-Yahud ya'azzimu yaumul Asyura. Kata Nabi SAW, sumu antum. Sumu antum. Sumu tasi'ah ma'a Asyura. Di dalam fi riwayat qala la'in bakaitu ya amal qadim la asumu tis'a ma'a Asyura. Dan di dalam riwayat sahih. Dan kata Ibnu Abbas ketika itu Rasulullah, mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang Yahudi itu mengagungkan berpuasa di hari Asyura. Maka kata Rasulullah, sum kalian dan tambahkan ya ini dengan hari ke-9. Andai kata aku hidup di tahun depan hari ke-9, tahun depan aku masih hidup, maka aku akan puasa 9 dengan 10. Tetapi di dalam riwayat majam al-qadim illa qubid, tidaklah datang tahun yang akan datang, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ahli ilmu mengatakan siam Asyura ini supaya kita membedakan Yahud, tidak sama ibadah kita. Di dalam hadis khaliful Yahud wa Nasara fi ibadah, dan bedakan dalam ibadah kita antara pemahaman Yahud dan Nasara atau ajaran Yahud dan Nasara supaya kita berbeda, tidak sama gitu. Nah, jadi ahli ilmu mengatakan puasa Asyura ini 9, 9 asyarah dash atau 9 asyarah atau Asyara.
Kata ahli ilmu, tata cara puasa Asyura ini 9, 10, 11 atau 9, 10 atau 10 saja. Maka ikhwatul iman, ini salah satu kebaikan-kebaikan, dan Nabi SAW tidak lupa mengajar kita untuk membedakan antara Islam dan ajaran non-Islam supaya ibadah kita tidak sama seperti mereka. Mereka bersiam di hari Asyura atau berpesta, kita siam dan kita tambahkan satu hari sebelum atau satu hari sesudah, boleh. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dan ini sangat mulia ikhwatul iman. Ketika nanti masuk di tahun depan hari Asyura, yakni 10 Muharram, kita berpuasa. Termasuk di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah kita berpuasa. Kenapa? Dosa kita dihapuskan Allah 2 tahun yang lampau dan yang akan datang, yaitu puasa hari Arafah. Dan yang kedua, puasa Asyura, dosa kita dihapuskan setahun yang lampau. Mudah-mudahan ikhwatul iman, amal ibadah kita, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah SWT sebelum kita berjumpa sama Allah SWT untuk manfaat kebaikan di alam barzah, alam kubur, alam yang penuh yaitu gelap, dengan ibadah kita, dengan sholat, dengan siam, dengan zakat, dengan haji, dan yang lain-lain mendekat diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kubur kita menjadi cahaya, menjadi kita mendapat alam yang itu di dalam alam barzah, berbahagia kita di sisi Allah SWT. Terutama kama qala Nabi SAW, al-qabr rawdah min riyadil jannah, min riyadil jannah, au khufrun min hufratil. Kubur itu taman dari taman surga, atau sebaliknya lubang dari lubang neraka. Di mana kita bisa mendapat taman dari taman surga? Dengan mendekat diri amal-amal saleh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.